kalian. Tentang apa saja yang kalian lihat dalam video ini. Oke anak-anak, sekarang tadi kan kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Ibu mau tanya, apa saja yang kalian lihat dalam video ini? Ya silakan Rianti. Gotong royong Ibu. Ya, Evi silakan. Tadi di situ menjelaskan bahwa gotong royong itu adalah gotong bekerja dan royong itu bersama jadi gotong royong, dan itu terdapat dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oke betul, tepuk tangan untuk Evi dan Rianti. Nah, jadi anak-anak, dalam video pembelajaran ini dia membahas tentang gotong royong. Sekarang kalian amati gambar ini. Menurut kalian apa persamaan dari semua gambar ini? Ada zoom kayak gitu. Bekerja sama Ibu. Bekerja bakti. Bekerja bakti Ibu. Bekerja sama gotong royong kita. Yang kedua itu mereka mengetam Ibu. Padi tuh. Iya tuh mengetam padi. Iya betul sekali. Jadi anak, Yang gambar ketiga membersihkan jalan. iya pintar sekali anak-anak. Jadi dari 6 gambar ini mereka melakukan kerja Bakti. Iya pintar sekali. Jadi anak-anak, Bu Guru ingin tahu seberapa banyak pengetahuan kalian tentang gotong royong. Jadi silakan mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar dan bijak. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu, setelah kalian mengamati gambar atau video gotong royong, kalian dapat menyebutkan 3 contoh kegiatan gotong royong. Yang kedua itu, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis manfaat membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah berdiskusi tentang gotong royong, kalian dapat menuliskan laporan hasil diskusi kalian. Yang keempat itu, setelah kalian mempresentasikan presentasi kalian mampu menyajikan hasil diskusi tentang gotong royong. Yang berikut itu, setelah kalian mempelajari tentang materi gotong royong, kalian mampu membuat poster sederhana atau mewarnai sketsa tentang gotong royong. Dan yang berikut itu, setelah kalian mewarnai gambar, kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita ini hari ini adalah memahami pentingnya gotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami gotong royong, kalian bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi generasi yang peduli terhadap sesama. Oke, pintar sekali. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah masalah untuk kita pecahkan bersama. Nila, silakan baca masalah ini. Di era digital seperti sekarang, banyak anak lebih suka main gadget sendiri daripada ikut gotong royong. Akibatnya semangat gotong royong mulai luntur. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, terima kasih Nila. Jadi anak-anak, menurut kalian apa perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2? Oke, silakan Rianti. Gambar 1 ada anak SD yang membersihkan kelas, dan gambar 2 ada anak laki-laki yang sedang bermain handphone. Iya, pintar sekali Rianti. Jadi anak-anak, menurut kalian
Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagi. Ya, silakan Megi. Ibu, Ya, Megi dari mana? dari toilet ibu. Ulang balik. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang sebentar akan ibu bagikan kepada kalian. Ya ibu. Satu kelompok berisi 4 orang. Ya ibu. Ya, silakan bersendiri. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila. Nah, siapa yang di sini tahu apa itu gotong royong? Saya. Ibu, sama Ya. kerja sama. Oke. Dan siapa yang jawab? Saya Nira. Apa itu gotong royong? kerja sama. Oke, pintar sekali Nira. Jadi, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama yang dilakukan secara sukarela oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, gotong royong sudah menjadi budaya asli bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Nah, jadi dalam gotong royong, setiap orang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Mereka melakukannya karena kesadaran bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Coba sekarang Nira membaca bagian contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama membersihkan lingkungan. Yang kedua membantu tetangga. Yang ketiga kerja bakti membersihkan selokan. Oke, pintar sekali Nira. Sekarang ibu minta Evin untuk membaca bagian manfaat gotong royong. Ibu saya tidak bisa. Zoom lagi. Jadi yang pertama itu pekerjaan yang berat bisa menjadi pekerjaan yang ringan karena bekerja sama. Terus yang kedua itu gotong royong mempererat hubungan antar kita. Terus yang ketiga itu dengan gotong royong kita bisa terhindar dari konflik karena setiap orang itu saling membantu. Terus yang terakhir itu gotong royong merupakan wujud asli dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oke, terima kasih Evin. Ibu, Sekarang ibu minta Kira untuk membaca bagian gotong royong dalam Pancasila. Ya ibu, gotong royong dalam Pancasila itu nilai gotong royong sangat sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dengan bergotong royong kita menunjukkan bahwa kita bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Selain itu, gotong royong juga terdapat dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan kewakilan. Sebelum melakukan gotong royong, biasanya kita bermusyawarah terlebih dahulu untuk membagi tugas dan memecahkan kegiatan. Oke anak-anak, jadi terima kasih ya Kila. Dan anak-anak, gotong royong adalah kunci persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ibu akan membagikan kalian LKPD tentang pendidikan Pancasila untuk kalian mengerjakannya. baik ibu. Ibu saya punya poin. Ya, tunggu ya, Yanti. Jadi dalam LKB itu kalian diminta untuk tulis contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, serta tulis manfaat gotong royong tersebut dan jawab pertanyaan yang ada di samping sini. Gimana ibu? Tunggu. Lihat kok. Bisa ibu. Yang B atau C itu? Yang manfaat ibu atau contoh? Kerja yang A, B, dan C. Ya ibu. Siap ibu. Ibu mau tanya, Ya.
apa, contoh gotong royong di sekolah itu apa, di rumah itu apa. Sudah ibu sudah. Ingat bekerja sama ya anak-anak. Nah, contoh pertanyaan yang bagian C itu, silang keberapa? Ya, Evi silakan. Kalau kalian sudah mengerjakan bagian A, beritahu ibu ya. Kelompok 1. Sudah ibu. Oke, sekarang kerja bagian B dan C. Ibu B itu kerja bagaimana ibu? Itu manfaat gotong royong. Manfaatnya apa? Kalau kerja di rumah, di lingkungan, dan di masyarakat. Jawab pertanyaan ini. Contoh pertanyaan itu yang pertama itu sila keberapa yang sesuai dengan gotong royong, dan yang pertanyaan kedua itu mengapa gotong royong dapat mempererat persatuan. Sudah ketiga dan sudah keenam. Sudah ketiga. Sudah anak-anak? Sudah ibu? Sudah ibu. Kelompok 2? Lagi satu nomor ibu. Oke. Sudah anak-anak sekarang? Kelompok 2 sudah? Sudah ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikut. Di sini ada materi, Bahasa Indonesia. ya, Saya baca ibu. ya. Coba sekarang Yanti baca tentang mengenai apa itu menulis laporan. Oke, menulis laporan hasil diskusi adalah kegiatan menyusun dan menyajikan hasil pembahasan yang diperoleh dari suatu diskusi dalam bentuk tulisan yang sistematis, jelas dan objektif. Laporan berisi informasi mengenai pokok-pokok pembahasan, pendapat yang disampaikan, serta kesimpulan atau keputusan yang telah disepakati bersama, sehingga dapat menjadi dokumentasi dan sumber informasi bagi pembaca. Oke, terima kasih Yanti. Sekarang Else. Coba baca bagian contoh kerangka laporan. Contoh kerangka laporan itu terdiri dari yang pertama itu pembuka. Contohnya kayak kelompok kami berdiskusi tentang manfaat gotong royong pada hari Senin. Lalu isi itu seperti menuliskan poin-poin dari hasil diskusi. Lalu yang ketiga penutup itu berisi kesimpulan. Sudah ibu. Oke, terima kasih Else. Ya, Nah, Ibu. jadi anak-anak, setelah kalian membaca tentang bahan ajar tentang laporan diskusi ini, ibu akan membagikan kalian LKPD untuk menuliskan laporan singkat tentang gotong royong. Baik, Dan slogan ajakan tentang gotong royong ya anak-anak. Ya, ibu apa itu slogan? Slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat dan bersifat mengajak. Jadi slogan yang baik itu biasanya terdiri dari 5 sampai 10 kata. Berarti seperti judul, Bu. Iya, betul sekali. aku senang berolahraga. Ayo, Buang sampah
sudah baca teks ini dengan sama, setelah itu kalian menulis laporan hasil diskusikan. Laporannya sesuai saja Bu. Iya. Indonesia. Kerjaannya jangan buru-buru ya, karena kalau waktu kita masih banyak. Iya Ibu. Kami sudah Ibu. Belum Ibu. Kelompok satu satu sudah. Jadi kalian kan tadi sudah membaca tentang struktur laporan hasil diskusi, mulai dari pembuka, inti, dan Penutup. Ibu mau tanya. Ya, Rianti. Kenapa tadi tidak baca aja sulit nantikan? Kami sebaca Ibu. Tidak ada. Sebaca Ibu dulu. Kita dulu aja. Ayo sudah. Itu isi contoh kerangka laporannya. Nah, pada pembuka itu kalian berdiskusi tentang manfaat gotong royong. Di ada pada itu. Pada isinya itu kalian tuliskan poin-poin hasil diskusi kalian. Ibu tidak punya uang. Iya. Uang gajian ibu sudah habis. Dalam pagi ke sawahnya Pak Ibu. Ibu tanya tadi Ibu. Pahami contoh kerangka laporan ini anak-anak supaya ibu tidak kembali temannya. Ibu dia musir. Ibu. Iya. Di Zoom. Tunggu ibu. Tapi ibu ya. Ibu belum Di Ibu ya. Sudah. geser lagi Sebelah sini Ibu. Sebelah sini dia punya teksnya. Kayak ini bisa Seperti itu. Kelompok satu sudah. Sudah. Kelompok satu sudah sampai mana? Sudah selesai. Oke. Anak-anak, siapa yang di rumah biasa membantu bapak atau ibunya? Saya. Bantu apa? Apa saja? Kadang main di sawah ini. Saya sama. Sampai di Oh, sawah. tak lupa. Harus Saya sama. bilang saya Iya, anak-anak. bantu bapak. Bantu bapak. Ih, masak apa ini? Ini pintar sekali. Ibu saya nanti bapak pergi Lanjut Ibu. Pekerjaannya gitu sama seperti pekerjaan laki-laki. Ibu. Sudah kelompok satu. Belum Ibu. Sedikit lagi satu kata lagi. Oke. Sudah Ibu. Oke, kelompok satu. Sudah Ibu. Kelompok satu ini lama sekali.
mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dalam pembelajaran ini kita akan membuat poster ajarkan gotong royong di sekolah. Iya, anak-anak pintar sekali. Jadi anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kalian sketsa untuk kalian mewarnai. Ibu sadar. Ibu sama Ini harus pakai pensil warna karena di sini ada pembagian tugas mewarnai. gantian Ibu kan ya sudah, kelompok 1 silakan menggambar apa saja terus kalian mewarnai. Ingat kalian harus membagi peran. Oh, ibu jadi kami yang buat warna sketsa, mereka menggambar. Iya, iya. Kami minta pensil warna. Ingat ya, tulis nama-nama dari orang ini. Contoh, Rianti mewarnai tanaman. Tulis nama Rianti. Seperti itu ya anak-anak. Kamu pakai pensil. Kelompok 1 menggambar apa? Pada penggambar gunung ya. Oke, jadi kelompok 1 menggambar gunung, jadi dia mewarnai gunungnya, Nira mewarnai awannya. Dan Yuni mewarnai asalnya, sedangkan Elsa mewarnai LC ibu. dan Elsa mewarnai warna. Ingat, mewarnai sesuai warna yang ada ya. Kalian sudah profesional, jadi kalian tahu apa saja warna-warna gunung, warna-warna pohon, warna-warna rumput. Bisa warna-warna Coklat. Tepuk tangan. Sepatu warna. Ibu dong gambar apa tuh ibu, jelek banget. Wow. Sepatunya warna orange. Oranye. Aduh, coba sekarang Dela jelaskan mengapa gunung berwarna hijau. Banyak pohon, pasti pohon ibu. Bukan gunung berapi ibu. Iya, ibu cuma tanya. Iya, iya. Gunung sama. Ibu, baru keluar dari kamar mandi. Nanti tulis nama-nama kalian di sini ya. Siap, Ibu. Dela mewarnai apa? Nira mewarnai apa? Yuni mewarnai apa? Dan Elsa mewarnai apa ya? Warna hitam ini saja. Oke, cepat ya anak-anak karena waktu kita terbatas. Sudah mau makan MBGI? Sini. Itu. Kelompok 2 sudah? Belum. Ya. Belum ibu. Aduh, kelompok 2 warnanya sesuai sekali. Berarti kami hebat dong ibu dibanding kelompok 1. Sudah, Ibu. Walaupun hasil karya sendiri. Aduh kami punya. Warna itu kita harus butuh keterampilan. Sudah mau selesai ini. Oto MPG-nya sudah datang di depan. Sudah ibu. Oke, kelompok 1 sudah. Wah, apa ini warna hijau? Ini rumput ibu. Ingat, ya betul sekali. Iya, Nina itu keren sekali sama ibu. Ibu usir. Aduh,
Anak-anak, selesai. Waktunya presentasi. Oke, sekarang ibu minta kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan LKM-nya ke depan. Siap Ibu. Siap, Bu. Bagi kelompok 1. Iya. Presentasikan semua LKM-nya ya, kan ada ibu pertama 3. Iya Ibu. Silakan kelompok 1, waktu kita terbatas, anak-anak. Oke, kelompok 1 silakan Wow, di mempresentasikan tentang pendidikan pendidikan. Gambar pertama di sekolah itu membersihkan kelas, lalu di rumah itu merapikan tempat tidur bersama, lalu yang berikutnya itu di masyarakat membersihkan lingkungan yang kotor bersama. Lalu manfaat dari gotong royong itu pekerjaan cepat selesai dan mempererat hubungan persaudaraan. Oke, sekarang LKM bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami berdiskusi tentang gotong royong di Desa Cendana pada hari Jumat 1 Januari 2028. Di sini kami bekerja sama memilih sampah, membersihkan selokan yang tersumbat, dan memangkas ranting pohon yang menghalangi jalan. Setelah selesai, kami bersama-sama minum teh dan kembali ke rumah masing-masing. Oke. Slogannya, ayo tingkatkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang tunjukkan hasil foto kalian kepada teman kelompok lain. Kami cuma harus terbenam, makanya dia kecil. Biar tidak terlalu panas. Iya, Ibu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan. Jadi yang kami ambil itu judulnya Budaya Luhur Bangsa Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2026. tidak itu slogan Oke, Ibu. minta sekarang kalian tunjukkan LKM Poster kalian ke kelompok 1. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah. Ingat, kerjakan dengan jujur ya, karena kalian sebagai calon-calon SMP. Iya, tidak boleh bertanya kepada orang tua. Jawab sendiri-sendiri. Ya Ibu, siap. Ya, kita. Jadi anak-anak, siapa yang bisa membaca kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan ya. Oke, hari ini kita belajar tentang gotong royong, yang dimana gotong royong sendiri adalah bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya membersihkan kelas, kerja bakti, dan membantu korban bencana. Manfaatnya adalah pekerjaan ringan dan mempererat persaudaraan. Oke, terima kasih Yanti. Jadi anak-anak, mulai sekarang biasakan gotong royong di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, siapa yang memimpin kita dalam doa pulang? Silakan Yanti. Silakan. Oke, ingat kerjakan soal Dengan jujur. dengan jujur lagi kan ya. Selamat pagi. Pagi Ibu. Selamat pagi, sampai jumpa Ibu.
Jadi anak, Yang gambar ketiga membersihkan jalan. iya pintar sekali anak-anak. Jadi dari 6 gambar ini mereka melakukan kerja Bakti. Iya pintar sekali. Jadi anak-anak, Bu Guru ingin tahu seberapa banyak pengetahuan kalian tentang gotong royong. Jadi silakan mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar dan bijak. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu, setelah kalian mengamati gambar atau video gotong royong, kalian dapat menyebutkan 3 contoh kegiatan gotong royong. Yang kedua itu, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis manfaat membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah berdiskusi tentang gotong royong, kalian dapat menuliskan laporan hasil diskusi kalian. Yang keempat itu, setelah kalian mempresentasikan presentasi kalian mampu menyajikan hasil diskusi tentang gotong royong. Yang berikut itu, setelah kalian mempelajari tentang materi gotong royong, kalian mampu membuat poster sederhana atau mewarnai sketsa tentang gotong royong. Dan yang berikut itu, setelah kalian mewarnai gambar, kalian dapat menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita ini hari ini adalah memahami pentingnya gotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami gotong royong, kalian bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi generasi yang peduli terhadap sesama. Oke, pintar sekali. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah masalah untuk kita pecahkan bersama. Nira, silakan baca masalah ini. Di era digital seperti sekarang, banyak anak lebih suka main gadget sendiri daripada ikut gotong royong. Akibatnya semangat gotong royong mulai luntur. Oke. Coba perhatikan gambar berikut ini. Oke, terima kasih Nira. Jadi anak-anak, menurut kalian apa perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2? Oke, silakan Rianti. Gambar 1 ada anak SD yang membersihkan kelas, dan gambar 2 ada anak laki-laki yang sedang bermain handphone. Iya, pintar sekali Rianti. Jadi anak-anak, menurut kalian mengapa semangat gotong royong di era sekarang ini menjadi luntur? Siapa yang berani pendapatnya? Silakan Evin. Karena kita sibuk bermain gadget. Oke, Kira? Karena adanya perubahan zaman di mana semua orang sudah menggunakan HP itu. Jadi ketika mereka menggunakan HP tiap hari, maka semua kegiatan gotong royong itu mereka lupakan. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Evin dan Kira. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagi. Iya, silakan Megi. Ya, Megi dari mana? Dari saya Ibu. Ulang balik. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang sebentar akan Ibu bagikan kepada kalian. Ya Ibu. 1 kelompok berisi 4 orang. Ya Ibu. Ya, silakan bersendiri. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila. Nah, siapa yang di sini tahu apa itu gotong royong? Saya. Sama. Ya. Kerjasama. Oke. Dan siapa yang jawab? Saya. Nira. Nira. Apa itu gotong royong? Kerjasama. Oke, pintar sekali Nira. Jadi, gotong royong adalah kegiatan bekerjasama yang dilakukan secara sukarela oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi gotong royong sudah menjadi budaya asli bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Nah, jadi dalam gotong royong, setiap orang membantu tanpa mengharapkan imbalan.
Mereka melakukannya karena kesadaran bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Coba sekarang Mira membaca bagian contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membersihkan lingkungan. Yang kedua, membantu tetangga. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan selokan. Oke, pintar sekali Mira. Sekarang Ibu minta Evin untuk membaca bagian manfaat gotong royong. Zoom lagi, Bu. Jadi yang pertama itu pekerjaan yang berat bisa menjadi pekerjaan yang ringan karena bekerja sama. Terus yang kedua itu gotong royong mempererat hubungan antar kita. Terus yang ketiga itu dengan gotong royong kita bisa terhindar dari konflik karena setiap orang itu saling membantu. Terus yang terakhir itu gotong royong merupakan wujud asli dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Oke, terima kasih Evin. Oke, Bu. Sekarang Ibu minta Kira untuk membaca bagian gotong royong dalam Pancasila. Iya Ibu. Gotong royong dalam Pancasila itu, nilai gotong royong sangat sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Dengan bergotong royong kita menunjukkan bahwa kita bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Selain itu, gotong royong juga terdapat dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kerjasama dalam bermusyawarah dan perwakilan. Sebelum melakukan gotong royong, biasanya kita bermusyawarah terlebih dahulu untuk membagi tugas dan memecahkan kegiatan. Oke anak-anak, jadi terima kasih ya Kila. Dan anak-anak, gotong royong adalah kunci persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan membagikan kalian LKPD tentang pendidikan Pancasila untuk kalian mengerjakannya. Baik, Bu. Ibu saya menunggu poin. Ya, tunggu ya, Yati. Jadi dalam LKB itu kalian diminta untuk tulis contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, serta tulis manfaat gotong royong tersebut dan jawab pertanyaan yang ada di samping sini. Di mana ini? Tunggu. Lihat kok, Bisa, Ibu. Yang B atau C Ibu? Yang manfaat Ibu atau contoh? kerja yang A, B, dan C. Ya Ibu. Siap, Ibu. Ibu mau tanya. Iya. Ya, contoh kegiatannya apa? Contoh gotong royong di sekolah itu apa? Di rumah itu apa? Sudah Ibu, sudah. Ingat bekerja sama ya anak-anak. Nah, contoh pertanyaan yang bagian C itu sila keberapa? Ya, Evi silakan. Kalau kalian sudah mengerjakan bagian A, beritahu Ibu ya. Sudah, Ibu. Kelompok 1. Sudah Ibu. Oke, sekarang kerja bagian B dan C. Ibu, B itu kerja bagaimana, Ibu? Itu manfaat gotong royong. Manfaatnya apa? Kalau kerja di rumah, di lingkungan, dan di masyarakat.
dalam bentuk tulisan yang sistematis, jelas dan objektif. Laporan berisi informasi mengenai pokok-pokok pembahasan, pendapat yang disampaikan, serta kesimpulan atau keputusan yang telah disepakati bersama, sehingga dapat menjadi dokumentasi dan sumber informasi bagi pembahasan. Oke, terima kasih Rianti. Sekarang Else. Coba baca bagian contoh kerangka laporan. Contoh kerangka laporan itu terdiri dari yang pertama itu pembuka. Contohnya kayak kelompok kami berdiskusi tentang manfaat gotong royong pada hari Senin. Lalu isi itu seperti menuliskan poin-poin dari hasil diskusi. Lalu yang ketiga penutup itu berisi kesimpulan. Sudah Ibu? Oke, terima kasih Else. Ya, Nah, Ibu. jadi anak-anak, setelah kalian membaca tentang bahan ajar tentang laporan diskusi ini, Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk menuliskan laporan singkat tentang gotong royong. Baik, Dan slogan ajakan tentang gotong royong ya anak-anak. Ya, Ibu apa itu slogan? Slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat dan bersifat mengajak. Jadi slogan yang baik itu biasanya terdiri dari 5 sampai 10 kata. Berarti seperti judul Bu. Iya, betul sekali. aku senang berolahraga. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Begitu. Ayo kita membersihkan slogan. Ayo menjaga. Nah, ini anak-anak Membuang sampah pada silakan dikerjakan dengan baik dan benar dan menggunakan bahasa yang jelas. Ibu di Zoom. Kalian baca bacaan teks ini ya anak-anak. Silakan kalian baca teks ini dengan sama. Setelah itu kalian menulis laporan hasil diskusikan. Laporannya sesuai isi saja Ibu. Iya. Indonesia. Kerjaannya jangan buru-buru ya karena kalau waktu kita masih banyak. Iya, Ibu. Kami sudah Ibu. Belum, Ibu. Kelompok satu satu sudah. Jadi kalian kan tadi sudah membaca tentang struktur laporan hasil diskusi mulai dari yang pembuka, inti dan Penutup. Ibu mau tanya. Ya Rianti, kenapa tadi tidak baca aja Rafika? Kami sebaca Ibu. Jaga. Seperti itu dulu. Kita dulu aja. Ayo, sudah. Ini contoh kerangka laporannya. Nah, pada pembuka itu kalian berdiskusi tentang manfaat gotong royong. Dan pada itu, pada isinya itu kalian tuliskan poin-poin hasil diskusi kalian. Ibu berapa? Ibu tidak punya uang. Iya. Uang gajian ibu sudah habis. Kan ada pagi ke sawahnya Pak Ruben. Ibu tes yang tadi Ibu. Pahami contoh kerangka laporan ini anak-anak supaya ibu tidak kembali mengulang. Ibu dia usir. Ibu. Iya. Di Zoom. Tunggu ibu. Tapi Ibu Ibu Zoom di Di Ibu ya. Sudah. geser lagi Sebelah sini Ibu. Sebelah sini dia punya teksnya.
Kerjasama ya anak-anak. Sudah Ibu. Sabar kita menunggu. Sudah Ibu. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi berikut. Kelompok 1 sudah kan? Sudah Ibu. Yang berikut. Nah, materi ini coba setelah kalian membaca materi ini, Ibu akan membagikan kalian sketsa gambar untuk kalian mewarnai. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan materi ini. Jadi siapa yang mau membaca tentang apa itu poster? Oke, silakan Yanti. Poster adalah karya seni dua rupa. Maaf, ini udah dua dimensi. Poster adalah karya seni rupa dua dimensi yang berisi gambar dan tulisan untuk menyampaikan pesan. Poster ajaran bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dalam pembelajaran ini, kita akan membuat poster ajakan gotong royong di seluruh. Iya, anak-anak pintar sekali. Jadi anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian poster sketsa untuk kalian mewarnai. Ibu sadar. Ibu sama Ini harus pakai pensil warna karena di sini ada pembagian tugas mewarnai. Ibu Ya sudah, kelompok 1 silakan menggambar apa saja terus kalian mewarnai. Ingat kalian harus membagi peran. Oh, Ibu jadi kami yang buat warna sketsa, mereka menggambar. Iya, iya. Kami minta pensil warna. Ingat ya, tulis nama-nama pada kali ini. Contoh, Rianti mewarnai tanaman. Tulis nama Rianti. Seperti itu ya anak-anak. Kelompok 1 menggambar apa? Pada penggambar gunung ini. Oke, jadi kelompok 1 menggambar gunung, jadi dia mewarnai gunungnya, Dira mewarnai awannya. Dan Yuni mewarnai asalnya, sedangkan Elsa mewarnai Elsie Ibu. dan Elsa mewarnai warna. Ingat, mewarnai sesuai warna yang ada ya. Kalian sudah pada paham, jadi kalian tahu apa saja warna-warna gunung, warna-warna pohon, warna-warna rumput. Warna-warna coklat. Tepuk tangan. Sepatu warna. Ibu dong gambar apa tuh Ibu, jelek banget. Wow. Sepatunya warna orange. Oranye. Aduh, coba sekarang Dela jelaskan mengapa gunung berwarna hijau. Banyak pohon, maksudnya pohon Ibu. Bukan gunung berapi Ibu. Iya, Ibu cuma tanya. Iya, iya. Belum sama. Dari kamar mandi. Dan ditulis nama-nama kalian di sini ya. Yang mewarnai apa? Mira mewarnai apa? Yuni mewarnai apa? Dan Elsa mewarnai apa ya? Warna hitam ini saja. Oke, cepat ya anak-anak karena waktu kita terbatas. Sudah mau makan MBG? Sini. Itu. Kelompok 2 sudah? Belum. Ya.
dibanding kelompok 1. Sudah Ibu. Kami pun hasil karya sendiri. Aduh, kami punya mewarna itu kita harus butuh keterampilan. Sudah mau selesai ini. Oto MPG-nya sudah datang di depan. Sudah Ibu. Oke, kelompok 1 sudah. Wah, apa ini warna hijau? Ini rumput Ibu. Ingat, ya betul sekali. Iya, kita ini kurang sekali sama Ibu. Ibu usir. Aduh, kelompok 2 warna ini sangat bagus. Ingat, ini sama nama anggota siapa yang warna ini? Ibu pastikan ini tidak. Oh iya, apa-apa juga ini. Oke, Ibu itu sampai 3 semua sudah selesai ya. 1. Sudah Ibu. 2. Oto MBG-nya sudah mau pulang anak-anak. Biar belum pulang. MPG Ibu punya teman kok. Anak-anak selesai waktunya presentasi. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan LKM-nya ke depan. Siap Ibu. Kami kelompok 1 Iya, iya, iya. Presentasikan semua LKM-nya ya, kan ada 3. Iya Ibu. Silakan kelompok 1 waktu kita terbatas, anak-anak. Oke, kelompok 1 silakan Wow, mempresentasikan LKM tentang pendidikan Palestina. Gambar pertama di sekolah itu membersihkan kelas, lalu di rumah itu merapikan tempat tidur bersama, lalu yang berikutnya itu di masyarakat membersihkan lingkungan yang kotor bersama. Lalu manfaat dari gotong royong itu pekerjaan cepat selesai dan mempererat hubungan persaudaraan. Oke, sekarang LKM bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami berdiskusi tentang gotong royong di Desa Cendana pada hari Jumat 1 Januari 2028. Di sini kami bekerja sama memilih sampah, membersihkan selokan yang tersumbat, dan memangkas ranting pohon yang menghalangi jalan. Setelah selesai, kami bersama-sama minum teh dan kembali ke rumah masing-masing. Oke, Slogannya, ayo tingkatkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. oke, sekarang tunjukkan hasil foto kalian kepada teman kelompok kalian. Kami cuma harus terkenal, makanya dia kecil. Biar tidak terlalu panas. Iya, Ibu. Mana itu? Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Di sini kami akan presentasikan. Jadi yang kami ambil itu judulnya Budaya Luhur Bangsa Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2026. tidak itu slogan Oke, Ibu. minta sekarang kalian tunjukkan LKM Poster kalian. ke kelompok 1. Ibu kumpul. Minimal sudah dibahas di Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah. Ingat, kerjakan dengan jujur ya, karena kalian sebagai calon-calon SMP. Iya. Tidak boleh bertanya kepada orang tua. Jawab sendiri-sendiri. Ya Ibu, siap. Ya, Pita. Jadi anak-anak, siapa yang bisa membaca kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan
secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya membersihkan kelas, kerja bakti, dan membantu korban bencana. Manfaatnya adalah pekerjaan ringan dan mempererat persaudaraan. Oke, terima kasih Yanti. Jadi anak-anak, mulai sekarang biasakan gotong royong di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, siapa yang memimpin kita dalam doa pulang? Silakan Yanti. Silakan. Gugur dan teman-teman, mari kita berdoa. Oke, ingat kerjakan soal Dengan jujur. dengan jujur lagi ya. Selamat pagi. Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, sampai jumpa Ibu. Sorry, Ibu pastikan ini tidak. Oh iya, apa-apa juga ini. Oke, Ibu itu sampai 3 semua sudah selesai ya. 1. Sudah Ibu. 2. Aduh, Ibu, belum nih. Sabar. OTMBG-nya sudah mau pulang anak-anak. Biar pulang MPG Ibu punya teman kok. Anak-anak selesai waktunya presentasi. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan LKM-nya ke depan. Siap Ibu. Kan Ibu pesan tuh. Iya. Presentasikan semua LKM-nya ya, kan ada Ibu pesan nomor 3. Iya Ibu. Silakan kelompok 1 waktu kita terbatas, anak-anak. Oke, kelompok 1 silakan Wow, mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila. Gambar pertama di sekolah itu membersihkan kelas, lalu di rumah itu merapikan tempat tidur bersama, lalu yang berikutnya itu di masyarakat membersihkan lingkungan yang kotor bersama. Lalu manfaat dari gotong royong itu pekerjaan cepat selesai dan mempererat hubungan persaudaraan. Oke, sekarang LKM Bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami berdiskusi tentang gotong royong di Desa Cendana pada hari Jumat 1 Januari 2028. Di sini kami bekerja sama memilih sampah, membersihkan selokan yang tersumbat, dan memangkas ranting pohon yang menghalangi jalan. Setelah selesai, kami bersama-sama minum teh dan kembali ke rumah masing-masing. Oke. Slogannya, ayo tingkatkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang tunjukkan hasil foto kalian kepada teman kelompok lain. Kami
Ya, kita. Jadi anak-anak, siapa yang bisa membaca kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan ya. Oke, hari ini kita belajar tentang gotong royong, yang dimana gotong royong sendiri adalah bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya membersihkan kelas, kerja bakti, dan membantu korban bencana. Manfaatnya adalah pekerjaan ringan dan mempererat persaudaraan. Oke, terima kasih Nianti.